Nama saya Nil Putu Chandra Safitri dengan NRP 82. Di sini saya akan menjelaskan salah satu output dari mengendalikan risiko proyek, yaitu adanya pengembangan dalam Project Management Plan, khususnya dalam Risk Management Plan. Nah, di mana setelah tim proyek sudah mengidentifikasi, menilai, dan juga memberikan ranking terhadap risiko-risiko yang mungkin akan terjadi. Nah, di sini kita akan memilih risiko yang paling sering akan terjadi ataupun memiliki tingkat kecenderungan yang tinggi akan dimasukkan ke dalam jadwal proyek, di mana kita akan mengassign proyek manager di mana proyek manager ini akan melakukan investigasi ataupun melakukan pengawasan lebih lanjut terhadap resiko ini saat aktivitas sedang dilakukan. Nah, selain itu kita juga melakukan penugasan pada risk manager, di mana dia akan memberikan update terhadap status risk yang sedang aktivitas yang memiliki risk yang sedang dilakukan. Nah, di mana setelah ini tim proyek juga akan melakukan analisa terhadap resiko yang selanjutnya akan dilakukan improvement, melakukan identifikasi terhadap improvement, di mana improvement ini akan diterapkan pada aktivitas selanjutnya untuk menghindari risk keterjadian resiko ini terjadi. Nah, dalam improvement ini merupakan hasil update dari Project Management Plan, khususnya pada Risk Management Plan, juga digunakan dalam lesson learned dalam knowledge base. Jadi nama saya Apsari Aska Savana, NRP 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang output dari proses monitor risk, yaitu salah satunya adalah Project Management Plan Updates. Jadi untuk rencana monitor risk itu memberikan panduan tentang bagaimana dan kapan resiko harus ditinjau dan kebijakan serta prosedur mana yang harus diikuti, peran dan tanggung jawab dalam proses pemantauan dan juga format pelaporan. Nah, untuk setiap perubahan pada rencana manajemen proyek harus melewati proses kontrol perubahan organisasi melalui change request. Nah, jika ada perubahan rencana, maka akan mempengaruhi komponen dari Project Management Plan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alia Zahra, NRP 125 dari MPTIA. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai monitoring mengenai log issue. Log issue di mana masalah diidentifikasi sebagai bagian dari proses risk monitor. Dicatat dalam log masalah. Log masalah akan membantu manajer proyek secara efektif melacak dan mengelola masalah, memastikan bahwa mereka diselidiki dan diselesaikan. Log masalah diperbarui sebagai hasil dari kegiatan pemantauan dan kontrol di seluruh siklus hidup proyek. Berikut merupakan contoh log masalah. Nah, di sini dapat terlihat dari kategorinya, lalu ini deskripsinya, dan ini efek yang diberikan, lalu ini kemungkinannya, lalu ini impact-nya, seberapa besar impact-nya. Lalu di sini ada risk atau resiko ranking. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama Bernam. Di sini saya akan meris pada bagian risk register. Risk register itu rincian resiko proyek ini. Nah, dokumen ini itu dari perform quality, kemudian plan implement risk responses yang kemudian dicatat ini ketika proses di seluruh bagian. Kemudian untuk isi dari dokumen ini yang berhasil diidentifikasi unique penomoran, kemudian ada cause dan effect, juga pemilik resiko terhadap resiko tersebut dan referensi dari contohnya seperti kiri ada indeks unique identifier tadi, kemudian referensi dari WBS, kemudian kemudian adif mengarah ke
dari resiko itu ada juga dari resiko tersebut ke kolom terhadap resiko ini impact dan risk range. Ini merupakan besar kemungkinan kemudian impact itu seberapa besar resiko ini, kemudian ini atau dari resiko yang paling penting. Benar ini resiko ini, kemudian yang terakhir ada rencana apa aja untuk menghadapi resiko. Biasanya di response plan ini ada satu rencana aja, jadi biasanya untuk beberapa plan. Jadi ada banyak atau solusi yang memberikan suatu dan dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Nama saya Zara Konita, NRP 052118400144. Saya akan menjelaskan mengenai tools and teknik yang digunakan. Tools and teknik yang digunakan adalah meetings. Meetings tidak terbatas pada tinjauan resiko. Pada saat meetings, pembahasan yang akan diangkat mengenai tinjauan resiko. Tinjauan risiko dijadwalkan secara berulang pada waktu tertentu dan harus memeriksa serta mendokumentasikan efektivitas tanggapan risiko dalam menangani risiko proyek secara keseluruhan dan dengan risiko proyek individu yang teridentifikasi. Tinjauan risiko dapat menghasilkan identifikasi risiko proyek individu baru, termasuk risiko kedua yang timbul dari respons risiko yang telah disepakati, penilaian ulang risiko pada saat ini, penutupan risiko yang sudah terlewat zaman, masalah yang muncul sebagai akibat dari risiko yang telah terjadi, dan identifikasi pelajaran yang dapat diambil dan dipelajari untuk implementasi pada fase yang sedang berlangsung dalam proyek saat ini atau dalam proyek serupa di masa depan. Tinjauan risiko dapat dilakukan sebagai bagian dari pertemuan status proyek berkala.